Do it, Norman. Halo mabokers, dimanapun kalian berada, masih bersama saya di one and only tukang mabok dalam channel Mabok Film yang menyediakan alur cerita film bagi kalian yang mager untuk nonton filmnya secara utuh. Iya, salam. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Fury yang dirilis tahun 2014. Film yang berlatar waktu pada tahun 1945 ini menceritakan tentang perjuangan seorang kru tank Fury Amerika Serikat yang bernama Norman yang terjebak dalam situasi melawan keganasan tank-tank Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Oke, langsung aja pasang handsfree, ambil posisi rebahan dan hindari keramaian. Selamat menonton dan sikat. Film dibuka dengan ditampilkannya tulisan bahwa film ini bersetting di Perang Dunia II pada April 1945, di mana pada saat itu Nazi Jerman sudah diambang kekalahan. Diceritakan juga bahwa Hitler, sang Führer atau pemimpin Nazi Jerman, mengarahkan pemuda, perempuan sampai anak-anak dalam perang tersebut. Scene berubah dengan ditampilkannya sebuah medan perang yang telah ditinggalkan oleh kedua belah pihak. Lalu kita diperkenalkan dengan tank Sherman milik Amerika Serikat yang bernama Fury. Tank yang memiliki tanda nama dengan cat putih di meriamnya itu adalah satu-satunya tank yang tersisa dari pertempuran hebat melawan Nazi Jerman. Iya, dalam scene ini kita diperkenalkan oleh 4 kru tank, di mana tank tersebut dikomandani oleh seorang sersan angkatan darat bernama Sersan Don Wardedi yang diperankan oleh aktor kawakan Brad Pitt. Lalu kru yang lain adalah Grady sebagai pengisi amunisi tank, Boyd sebagai penembak meriam, dan Garcia sebagai jurumudi dalam tank tersebut. Diceritakan bahwa kru mereka tadinya berjumlah 5 orang, namun satu dari mereka harus gugur dalam perang sebelumnya, sehingga Sersan Don harus mencari kru pengganti yang baru untuk mengisi posisi penembak senapan mesin di tanknya. Lalu scene ini kita diperlihatkan di mana ada seorang prajurit baru yang mendatangi Sersan Don dan meminta untuk bergabung dalam kru tanknya. Prajurit tersebut pun memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia bernama Norman dan dia baru menjadi tentara selama 8 minggu. Iya, kali ini Sersan Don mendapatkan kru tanknya yang baru, yaitu seorang mantan juru ketik yang baru bergabung selama 8 minggu menjadi prajurit tentara Amerika Serikat. Sersan Don pun menyuruh Norman untuk memperkenalkan diri ke kru tank yang lain. Lalu diperlihatkan di scene ini, di mana Norman mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari kru tank Sersan Don, di mana tas Norman digeledah dan terlihat Norman sedang dipermainkan oleh mereka semua. Lalu Norman pun mendapatkan tugas pertamanya, yaitu dia harus mengambil air hangat dan membersihkan tank Fury tersebut. Karena Norman adalah seorang prajurit baru, dia pun terlihat belum terbiasa dalam melihat darah. Dia pun langsung keluar dari tank tersebut untuk memuntahkan isi perutnya. Sersan Don pun yang melihat hal tersebut terlihat memaklumi prajurit barunya itu. Diceritakan bahwa tank Sersan Don tergabung dalam peleton pertama, di mana mereka ditugaskan untuk merebut kota selanjutnya di Jerman oleh komandan pusat. Rombongan tentara Amerika Serikat pun berangkat dengan 4 tank dan sejumlah pasukan kecil. Iya, di perjalanan kita disuguhkan dengan kondisi perang yang sesungguhnya, di mana terlihat rombongan penduduk yang terpaksa mengungsi karena perang yang terjadi di kota mereka. Lalu saat pasukan sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Norman melihat tentara Jerman yang terdiri dari anak-anak dan berusaha membidik rombongan tank mereka dengan senjata anti-tank. Norman pun ragu untuk menembak mereka, karena mereka adalah prajurit yang terdiri dari anak-anak. Keraguan-raguan Norman tersebut pun membuat tentara Amerika Serikat kehilangan satu tank mereka yang ditembak dengan senjata anti-tank. Sersan Don pun tidak tinggal diam dan langsung menembaki tentara Jerman tersebut. Sersan pun marah dengan kelakuan Norman yang ragu untuk menembaki tentara Nazi Jerman tersebut. Lalu rombongan tank mereka pun melanjutkan perjalanan mereka lagi menuju markas pusat sementara milik sekutu. Sersan Don pun mendapatkan perintah dari komandannya untuk memimpin pasukan Batalion 1. Dan misi mereka pertama adalah menyelamatkan tentara Amerika Serikat yang dipojokkan oleh pasukan Nazi Jerman di sebuah tanah lapang. Rombongan Batalion 1 pun berangkat ke medan perang dengan total 4 tank yang dipimpin oleh tank Fury milik Sersan Don. Mereka pun sampai di lokasi yang ditargetkan dan menggunakan formasi memanjang untuk bersiap menghadapi serangan senjata anti-tank Jerman. Mereka pun mulai mengevakuasi tentara Amerika Serikat yang terpojokan dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi tiba-tiba
Tentara Nazi Jerman ternyata sudah menunggu mereka di barisan pepohonan depan mereka dan langsung menembaki mereka dengan senapan mesin dan meriam. Pasukan Sersan Don pun terlihat kesulitan awalnya dalam menghadapi mereka satu persatu. Karena pasukan Nazi Jerman menggunakan teknik kamuflasenya dengan sangat baik, Norman juga terlihat belum terbiasa dalam situasi peperangan, sehingga dia melakukan banyak kesalahan yang membuat Gracia marah besar kepadanya. Sampai akhirnya pasukan Amerika Serikat pun sukses menghabisi semua tentara Nazi Jerman. Tentara Amerika Serikat pun menyisir para mayat untuk mengecek mereka yang masih hidup, dan mereka juga beristirahat untuk melanjutkan penaklukan di kota selanjutnya. Terlihat Sersan Don pun berbicara empat mata di dalam tank untuk memberi nasihat kepada Norman agar dia tidak ragu-ragu lagi dalam menembaki semua tentara Nazi Jerman demi melindungi kru tank yang lain. Lalu tiba-tiba suasana di luar sangat ramai karena ternyata ada satu tentara Nazi Jerman yang masih hidup. Sersan Don pun memanggil Norman dan memaksanya untuk meng-knock-out tentara tersebut. Namun Norman yang masih belum terbiasa menolak perintah Sersan Don dan membuat Sersan harus menggunakan caranya sendiri untuk mendidik anak buahnya tersebut. Norman pun terlihat masih sangat syok setelah pertama kalinya dalam hidup ia berhasil meng-knock-out nyawa orang lain. Lalu kru yang lain pun mengajak Norman untuk ngopi-ngopi dan memberikan pengertian pada Norman tentang apa itu perjuangan. Grady juga mengatakan bahwa Norman harus mengikuti setiap perintah Sersan Don, karena berkat perintah Sersan, mereka semua telah selamat dalam berbagai pertempuran. Mereka semua pun melanjutkan perjalanan mereka menuju kota selanjutnya di Jerman yang masih diduduki oleh pasukan musuh Nazi Jerman. Iya, dalam scene ini kita diperlihatkan kondisi perang yang sangat tragis, di mana terlihat seorang nenek yang sedang memungut daging kuda yang sudah almarhum. Mereka pun sampai di kota tujuan, dan langsung disambut dengan serangan mendadak dari pasukan Nazi Jerman. Ya, singkat cerita mereka pun berhasil menduduki kota tersebut. Masing-masing kru pun menikmati waktu mereka sendiri-sendiri, di mana Garcia dan Grady terlihat memilih untuk bermain-main dengan wanita lokal kota tersebut. Dan Boy terlihat sedang ngopi santuy sambil membaca buku. Sementara itu Norman terlihat sedang membaca Bibelnya di sudut kota. Lalu terlihat Sersan Don mengajak Norman untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata mereka berdua pergi ke kamar sebuah apartemen kota tersebut. Sersan Don pun mendobrak pintu tersebut dan terlihat seorang wanita Jerman bergaun merah yang mengaku bahwa dia hanya sendirian tinggal di kamar apartemen tersebut. Namun Sersan Don pun tidak langsung percaya dan langsung menggeledah semua isi rumah tersebut dan menemukan seorang wanita muda Jerman lainnya yang ternyata nama wanita tersebut adalah Emma. Suasana pun menjadi canggung saat Sersan Don menginterogasi mereka berdua, di mana kedua wanita tersebut terlihat sangat ketakutan saat tentara sekutu datang ke kota mereka. Setelah selesai menginterogasi mereka, ternyata Sersan Don tidak memiliki niat jahat sedikit pun, dan hanya menyuruh wanita tersebut untuk memasak telur ayam, yang mana telur tersebut adalah bekal pribadi milik Sersan Don. Kedua wanita tersebut pun langsung menuruti perintah Sersan untuk memasak telur. Sementara itu Norman terlihat sedang memainkan piano yang tersedia di pojok kamar apartemen tersebut. Terlihat bahwa Emma tertarik dengan permainan piano Norman. Tidak lama setelah itu, Emma pun langsung mengajak Norman ke kamarnya. Dan iya, mereka berdua pun bercocok tanam di kamar tersebut. Setelah bercocok tanam, mereka berdua pun keluar kamar, di mana terlihat Norman yang salting sambil senyum-senyum sendiri setelah digoda oleh Sersan Don. Lalu mereka berempat pun makan bersama telur goreng yang sudah dimasak. Lalu mereka pun disusul oleh kru tank yang lainnya, di mana terlihat Grady, Boyd, dan Garcia pun ikut makan bersama mereka di meja makan tersebut. Lalu tidak lama setelah itu, datanglah pihak sekutu yang mencari pasukan Sersan Don dan menggambarkan jika mereka harus berangkat segera untuk melakukan kota selanjutnya. Norman pun yang sedang dimabuk cinta terlihat sangat berat untuk meninggalkan wanita Jerman yang bernama Emma, dan mereka berdua pun segera dipisahkan dengan kasar oleh Grady. Sersan Don pun mendapatkan misi dari atasannya untuk menghadang pasukan Nazi Jerman di sebuah jalan persimpangan desa dekat kota Berlin, Jerman. Mereka semua pun bersiap berangkat ke medan perang. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi, di mana tiba-tiba terjadi serangan bom yang dijatuhkan oleh pasukan Nazi Jerman di kota tersebut. Pasukan sekutu pun panik dan segera berlindung. Semua kru tank Fury pun untungnya selamat dari serangan tersebut. Namun fokus Norman pecah ketika melihat gedung apartemen milik Emma hancur terkena serangan bom tersebut. Norman pun berniat menolong Emma, dan ternyata Emma sudah terbujur kaku karena serangan bom tersebut. Norman yang masih syok pun segera diseret lagi oleh Grady untuk segera masuk ke dalam tank, karena waktu mereka tidaklah banyak. Pasukan tank yang dipimpin oleh Sersan Don pun berangkat menuju ke kota selanjutnya, dan terlihat Norman yang masih sangat syok atas kematian Emma. Lalu scene berpindah di mana rombongan tank Sersan Don tiba-tiba mendapatkan serangan dari tank Tiger Jerman.
Iya, untuk info kalian saja, bahwa pada masa itu, tank Tiger Jerman adalah tank yang sangat canggih di zamannya, di mana senjata tank-tank sekutu pada masa itu bahkan tidak bisa menembus pertahanan baja dari tank Tiger Nazi Jerman. Akibatnya, satu persatu tank pasukan Sandon pun harus kalah, dan hanya menyisakan tank Fury, yaitu tank milik Sandon. Lalu kita akan disuguhkan dengan pertarungan 1 versus 1 yang sangat seru antara tank Tiger versus tank Fury, di mana tank Fury milik Sandon pun berniat untuk menembak bagian belakang tank tersebut, karena diyakini bahwa bagian belakang tank Tiger lebih mudah ditembus daripada bagian lainnya. Sehingga cerita pertarungan pun dimenangkan oleh tank Fury, dan semua kru pun merayakan hal tersebut. Meski hanya tank mereka yang tersisa, Sandon yang lain pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke sebuah persimpangan desa dekat kota Berlin, di mana pada saat mereka sampai, tank mereka tiba-tiba terkena rajau darat, sehingga roda penggerak tank pun rusak. Mereka semua pun terlihat frustasi, karena misi mereka terancam batal karena kerusakan tank Fury. Norman pun diperintah oleh Sandon untuk memantau kondisi sekitar dari atas bukit. Lalu saat Norman sedang memantau, tiba-tiba Norman dikagetkan dengan kedatangan satu peleton pasukan Nazi Jerman lengkap, dan pasukan Nazi Jerman tersebut berjalan mengarah ke tank mereka. Norman pun segera berlari sekencang mungkin untuk mengabarkan berita buruk tersebut kepada Sandon, dan Norman pun berhasil sampai dan mengabarkan hal buruk tersebut. Kru tank yang lain pun berniat untuk lari, karena tank mereka rusak berat dan mereka juga kalah jumlah. Namun hal lain terjadi, di mana Sandon ingin tetap tinggal di tanknya dan melawan pasukan Nazi Jerman sampai ke titik darah penghabisan. Kru yang lain pun tampak keberatan dengan keputusan Sandon karena menganggap pertempuran tersebut adalah sama saja masuk ke dalam jurang kekalahan. Namun tanpa disangka-sangka, Norman pun bergabung untuk membantu Sandon dan diikuti anggota yang lain. Mereka pun akhirnya menyiapkan segalanya untuk menghadapi satu peleton pasukan Nazi Jerman yang bersenjata lengkap. Saat yang dinanti pun tiba, di mana pasukan Nazi Jerman pun datang melewati mereka. Dan iya, Sandon dan yang lain pun langsung menyerang pasukan Nazi Jerman tersebut, dan pertempuran dahsyat pun tidak bisa dihindarkan. Mereka berlima pun bertarung habis-habisan melawan 300 pasukan Nazi Jerman. Keadaan pun berbalik saat pasukan Sandon mulai kehabisan amunisi, dan satu persatu kru tank yang lain pun mulai gugur, dimulai dengan Grady yang badannya tertembus oleh senjata anti-tank, lalu disusul oleh Garcia yang tertembak, dan disusul oleh Sandon yang harus terkena ledakan granat. Dan Norman pun selamat dengan bersembunyi di kolong tank tersebut. Namun tempat persembunyian Norman tidaklah aman seutuhnya, karena tiba-tiba Norman pun memohon agar dia dibebaskan. Dan untungnya tentara Nazi Jerman itu pun tidak melaporkan keberadaan Norman ke yang lainnya. Norman pun berlindung di tank itu sampai ke pagi harinya, dan dia pun masuk lagi ke dalam tank Fury tersebut. Lalu tiba-tiba Norman mendengar suara pasukan di luar tank, dan Norman bersiap untuk menembak mereka semua. Dan ternyata pasukan tersebut adalah pasukan sekutu yang menyelamatkan Norman keluar dari area pertempuran. Norman pun menaiki mobil medis sambil memandangi sedih tank Fury miliknya, karena hanya dialah yang selamat dari tragedi malam itu. Film pun tamat.